Terus kalau untuk basis handal nggak juga kayaknya. Oh, Enggak lah. Cuman mindset saya salah waktu itu. Waktu dulu, pokoknya saya gimana caranya jadi pemain bass yang jago. Padahal itu salah banget. Sahara ini saingan band saya tuh dulu. Pada saat itu mungkin sampai sekarang di Indonesia itu pembicaraan musik bukan berdasarkan genre. Untuk industri ya, berdasarkan pasar. Ya. Yang laku ini, coba bikin yang seperti ini. Mungkin kawan-kawan kreasi juga banyak yang taunya bahwa Sahara itu awalnya dari band festival, Kang. Oh enggak, festival itu kecelakaan sebenarnya. Jadi entah kenapa waktu itu salah satu kru Sahara menambahkan nama Sebastio tuh. Saya nggak naik panggung, orang bukan nama saya. Cuman kru Dan nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau saya disuruh bikin musik, Kang bikinin aransemen yang progresif, yang ribet gitu ya. 2 hari saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang masih di My Podcast ID tempatnya. Terus kemarin ada yang bilang, kawan kreasi jangan lupa dong subscribe, nggak bayar kok katanya. Ya udahlah saya ikutin aja kan karena banyak penonton yang tidak mensubscribe. Jadi apa salahnya pijit cik, pijit lonceng cik, biar notifikasi kalau ada siapa yang nongol kan. Penting tuh. Penting. Nah, siapa nih sekarang tamunya? Udah kedengeran suaranya dari tadi, dari kemarin-kemarin, setahun yang lalu. Sekarang 2022, dari 2021 saya mencoba menghubungi beliau, tapi karena pandemi dan segala sesuatunya, dan ternyata memang banyak cerita dari seorang Ahmad Sebastio. Gua kemarin yang mana nih? Ini ya? Ya, nah, Kang Ahmad, Pulang. akhirnya ya. Ya. Kita tuh bisa ketemu di sini. Dari tadi sebelum on cam, saya udah ngobrol-ngobrol banyak sama Kang Ahmad nih. Rame, tapi kalau dalam bahasa Sunda rame kawan kreasi ngobrolnya, karena kesana kemari nggak bisa ditranslate ke Indonesia menjadi rame. Kalau ditranslate ke Indonesia jadi nggak rame ceritanya. Jadi tapi gini Kang, mereka itu pengennya Kang ngobrolnya Indonesia. Boleh. Karena kan penontonnya bukan cuma dari Jawa Barat kan. Mangga. Iya, Siap. boleh lah. Karena yang dari Jepang juga. Siapa men yang dari Jepang teh? Iya, adalah dewa apalah gitu. Yang dari Jepang juga ngeliat, dia juga nggak ngerti kalau ngomong pakai bahasa Sunda. Baiklah, balik lagi bareng saya Dik dan ada Kang Ahmad Sebastio di Pura-Pura Podcast. Iya. Ini sebetulnya di ruangan, tapi saya jalan-jalan. Ini adalah tempat podcast Ruang Kreasi Studio 2. Oh iya. Gitu, Keren Kang. Keren ya? Keren. Alhamdulillah lah, udah hampir 1 tahun ini udah punya 2 studio. Gaya ya Bang. Mantap. Gaya. Terima kasih juga untuk My Podcast. Kalau kalian mau coba nyewa nih, kayaknya misalnya bagus nih tempatnya, terus kalian mau nyewa, kalian bisa hubungi di IG-nya @mypodcast.id. Nah, kalian bisa DM di situ, nanti di situ ada admin yang memberikan informasi. Kang Ahmad Ya. sekarang mah udah waktunya kayak kemarin saya ngobrol sama Kang Iksan. Oh iya. Kang Iksan, kalau ke saya mah nanyain saya pribadi aja, karena kalau ngomongin masalah Sahara mah itu harusnya Ahmad Sebastio. Nah, pas tadi saya nanyain ke Kang Ahmad Sebastio, apa saya juga masuk kok jadi basis Sahara. Sahara udah ada sebelum Kang Ahmad masuk. Nah, kemarin nih Sahara Lovers namanya teh? Balad Sahara. Balad Sahara, banyak yang nanya. Bukan banyak yang nanya, banyak yang nggak tahu nih sebetulnya. Nah, sekarang langsung, karena Ahmad Sebastio ini basis paling handal di Bandung. Enggak juga. Karena basis paling mahal udah direbut oleh Yuke Sampurna. Itu basis paling mahal. Ini basis paling handal, Kang Ahmad. Sekarang tapi sehat kan? Sekarang sehat. Ada ini rawat dikit. Karena kemarin kan waktu kita mau rencananya di 3 negeri kita kan mau syuting. Oh iya, cuma kan tempat nggak memungkinkan ya, juga gitu kan ya. Ya. Ya kalau buat saya sendiri jadi satu kehormatan bisa diundang ya. Saya juga minta maaf karena berhubung pekerjaan juga kegiatan baru bisa sekarang bisa ngobrol bareng gitu kan ya. Terus kalau untuk basis handal nggak juga kayaknya. Oh, enggak, soalnya kamu paling gila pisan di rawu wae senar teh berat. Yang bedanya
saya lahir lebih dulu aja. Kalau yang pemain hebat-hebat di Bandung sekarang gila kurang ajar, banyak banget. Banyak banget basis-basis top, yang senior juga banyak seperti Arif Firman, Rudi Aru, banyak lah yang hebat-hebat gitu kan. Kebenaran ya itu aja, karena mungkin karena saya belajarnya berbeda dengan mereka gitu kan. Karena saya belajarnya kan nggak umum. Jadi dulu mindset saya zaman saya kan nggak ada internet kan. Jadi otodidak bener. Otodidak bener, ada pemain bass yang pintar, saya liatin dia pasti matiin ampli dia. Kalau nggak balik badan. Karena takut dicuri ilmunya. Salah tidak salah. Karena zaman dulu belajar susah. Termasuk kalau musik terbatas, ya kan. Ya, akhirnya kan saya gimana caranya biar bisa nih. Salah satu medianya ya kaset. Cuman mindset saya salah waktu itu. Waktu dulu, pokoknya saya gimana caranya jadi pemain bass yang jago. Padahal itu salah banget. Jadi saya datang ke toko kaset, tiap datang ke toko kaset saya cuma bukan nyari lagu yang enak. Saya nyari ke apa yang ngelayaninnya. Saya nyari kaset yang main bassnya susah. Yang toko kaset bingung kan dia. Apa ya? Waktu itu saya dikasih Yusef. Oh iya, Yusef. Mainnya bertiga. Saya dengerin lagunya, wah susah banget saya main bass ini. Saya pelajari, udah bisa saya balik lagi. Ada yang lebih susah lagi nggak? Dikasih lagi, yes waktu itu. Terus sampai generasinya Marking, Billy Sheehan gitu kan. Dan cara mereka bermain basis-basis itu saya aplikasikan ke lagu yang saya bawakan. Saya bawain lagu Rolling Stone, saya aplikasikan aja. Lagu Rolling Stone saya tapping. Jangan Billy Sheehan. Jadi seperti itu gitu kan ya. Celakanya pada saat masuk ke industri, saya menjadi seasonist player. Dimana ya kembali lagi bass itu sebagai basic rhythm section kan. Saya cuma main dum. Itu setengah mati, saya nggak bisa loh. Sampai saya sama Pai Slang tuh. Dulu saya ngisi lagunya dia, suruh pulang. Suruh pulang, wah. Keriting. Enggak, maksudnya emang saya dengernya juga nggak tengenahnya, nggak enakan gitu. Padahal mainnya cuma dem doang. Akhirnya pulang ke Bandung, saya suruh belajar pattern-pattern yang seperti itu. Cuman karena udah berkarat belajarnya udah seperti itu ya, akhirnya ya susah. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi seperti itu teh awalnya kenapa pengen jadi pemain bass atau gimana itu? Saya dulunya pemain drum. Saya pemain drum SMP, sempat main bass, tapi saya nggak suka karena senarnya besar-besar kan, rusak tangan saya. Oh enggak, saya main ritme aja sama vokal. Masuk SMA ada festival vokal grup dulu tuh kayak Priangan apa segala rupa. Wah, saya mau jadi daftar pemain drum nih. Di audisi kan pemain musiknya. Di audisi, sebelum saya tuh jago banget main drumnya. Sekarang udah almarhum Bambang Dole, pernah dengar nggak? Dia dulu drummernya Four Brothers. Akhirnya saya nggak kepilih. Yang kosong cuman bass. Ya terpaksa saya ke SMA tuh main bass kelas 2 SMA. Oh, jadi dari situ pengen belajar teh. Jadi saya pengen menjadi pemain bass jago tuh dari situ. Iya. Jadi kalau boleh saya ngasih masukan, jangan pernah mau jadi pemain yang jago, tapi jadilah pemain yang enak. Kalau jadi pemain yang enak dipakai di mana-mana. Kalau pemain bass jago, enggak lah. Rugi. Jadi tong jagoan-jagoan tuh. Nah, dia jagoan jadi we aina bukan jagoannya, polanya salah gitu. Jadi saya hanya bisa bermain dengan Sahara dan minus one. Karena nggak ada band lain yang mau ngajakin Kang Ahmad. Kalau bisa saya masuk, kasihan nanti bandnya bubar. Karena lagunya jadi rusak. Karena diacak-acak lagunya. Itu SMA. Berarti dari kelas 2 SMA sampai pada akhirnya itu sempat punya band lagi, Kang, atau gimana, Kang? Saya punya band namanya, sempat gabung di Freeman. Sahara ini saingan band saya tuh dulu. Sahara tuh ya kalau Agustusan, Freeman bawain bass, Sahara bawain ras, Sahara bawain ras juga. Oh, ini band gila, bagus banget. Maksudnya emang keren gitu kan, dulu bawain lagu ras bertiga mereka. Richard tapi udah ada. Richard yang sekarang di Pas Band, Irfan sekarang di Makassar, dia udah jadi salah satu pejabat lah. Mang Apet
Mang Apet yang main bass, dia main bass juga sambil nyanyi juga, sambil main keyboard juga di Sahara tuh. Jadi kalau dibilang tribut ras ya mereka lah. Berarti pada saat itu Kang Ahmad geus jagoan, karena geus ngulik-ngulik teh eta nu ras, Yusef, bukan itu teh nya. Pabalius main mah. Bukan jagoan, udah inilah. Gitu kan. Nah, pas gabung di Mang Apet resign, saya ketemu sama Irfan. Udahlah gabung di Sahara ini sama Sahara tahun 89. Memang itu band Agustusan lah ya pada saat itu ya. Karena memang susah ada industri itu boro-boro inget ke industri mungkin susah. Kalau dulu mau rekaman tuh belum rekaman aja udah keluar duit 3 jutaan buat beli pita. Ya. Nyari produser kan susah juga karena pada saat itu mungkin sampai sekarang di Indonesia itu pemisahan musik bukan berdasarkan genre. Untuk industri ya. Berdasarkan pasar. Ya. Yang laku ini coba bikin yang seperti ini, ya, yang laku ini bikin yang seperti ini, ya kan? Nah seperti itu gitu kan ya. Akhirnya ya Agustusan itu salah satu kalau zaman saya disebutnya ulang tahun pemain band, ya kan? Ya. Di situ salah satu sarana promosi yang paling bagus di Agustusan. Orang bisa tahu band kita tuh pada saat Agustusan kita muter di mana-mana men. Seperti tahun 8 Tahun 89. Tahun 89. Nah, waktu itu saya pernah saya sih tahunya sebetulnya gini, mungkin kawan-kawan kreasi juga banyak yang tahunya bahwa Sahara itu awalnya dari band festival, Kang. Oh enggak, festival itu kecelakaan sebenarnya. Jadi bukan bikin band untuk ikutan festival, bukan enggak. Ya? Sahara tuh seumur hidup ikut festival cuma sekali. Ya itulah. Lok Selebor malah mau ditutup. Kita daftar tuh udah penutupan. Cuman iseng-iseng aja waktu itu Irfan kan, Mat bikin ikutan festival yuk. Hah? Festival? Sekali-kali lah. Ikutlah festival Lok Selebor tuh tahun 91. Pendaftaran ditulis vokalisnya udah Iwan tuh. Vokalis Iwan Leo, drum Richard Muter, gitaris Irfan Harahap, basis Ahmad, nggak ada belakangnya. Entah kenapa waktu itu salah satu kru Sahara menambahkan nama Sebastio tuh. Jadi bukan saya. Kru. Ahmad Sebastio biar belakangnya adaan gitu kan. Kalau saya nggak tahu. Masuk lolos semifinal di Malang kan. Mungkin waktu itu yang lolos Sahara, Kalimaya sama Rudal. Cuman yang paling nggak ada beban cuman Sahara. Maksudnya nggak ada beban? Nggak ada, cuman fun doang. Ikut festival. Jadi nggak pengen jadi pemenang lah gitu. Nggak ada, cuman iseng aja. Taunya masuk final tuh. Masuk final di Surabaya. Jadi juara ketiga waktu itu kita tuh, Sahara tuh. Cuman pas pengumuman the best, waktu itu yang sebut belakangnya aja kan. Jadi Ahmadnya nggak kesebut? Nggak, Sebastio ya saya nggak naik. Saya nggak naik panggung, orang bukan nama saya. Cuman kru saya dan nggak tahu juga. Nggak tahu. Cuman kru saya bilang, man, itu lu, bukan Sebastio. Iya gue yang ganti nama. Cuman pas disebut nama bandnya, basis dari band Sahara, kok jadi namanya jadi Sebastio. Oh, gitu. Saya naik, udah banget piala. Pas saya searching Sebastio itu siapa? Ternyata pemain telenovela, jabat terus tukang kuda lagi. Oh itu ya zamannya itu telenovela Mari yang Rodolfo Sebastio itu tukang kuda. Oh iya, yang Rodolfo Sebastio itu bener. Nah dari situ mungkin nggak tahu dia tuh nggak asal ngarang aja Mas dan itu mungkin membawa berkah buat saya pribadi dan kepake sampai sekarang. Itu awal Sebastio-nya tuh. Awal. Berarti krunya. Ya. Dan memang ikut festivalnya pun itu mah hanya iseng-iseng. Jadi nggak ada target juara, nggak ada target apa-apa. Dan tahun 91 itu Kang Ahmad itu udah menjadi di Festival Lok Selebor itu udah menjadi basis terbaik. Ya, se-Indonesia versi Lok Selebor. Tapi nggak tahu juga, mungkin kelilipan kali itu jurinya. Bukan kelilipan itu udah. Ya maksudnya main asal-asal aja main. Beda mainnya. Gitu.
Iya, chordnya dari C memang. Tapi C-nya kan di mana? C-nya kemana-mana dia mainnya. Luar biasa memang kayak kayak apa cerita-cerita yang maksudnya untuk adik-adik kita Kang. Untuk Iya. adik-adik kita. Tapi tadi bagus loh memberikan saran untuk adik-adik kita kalau kalian belajar instrumen, mindsetnya jangan pengen yang jago, Jangan pengen jago lah. tapi pemain yang enak ya. Enak kalau mau main jago mah gampang. Sekarang apalagi ya? Heeh. Lihat tutorial aja, siapa yang Iya, suka benar. pemain yang jago, ikutin aja. 1 bulan ngikutin teknik dia bisa. Tapi enak tidak? Heeh, betul. Ya kan, nah itu. Yang susah tuh bermain enak. Heeh. Kalau saya disuruh bikin musik, Kang bikinin aransemen yang progresif, yang ribet gitu ya. 2 hari saya selesai. Saya garanti itu. Saya garanti 2 hari saya selesai itu. Bisa bikin saya komposisi musik yang ribet, yang apa gitu bisa. Tapi suruh bikin musik, bikinin aransemen musik yang enak, sebulan juga belum tentu sekali. Susah, ya kan? Sementara kepentingan industri ini Yang enak. ya. Bukan Karena yang kan bukan yang Kalau rumit. kayak musik-musik yang progresif seperti itu kan segmented ya. Ya, betul. Tidak betul. semua orang bisa menikmati, ya kan? Maaf kata, misalnya kita bikin musik progresif, suruh dengerin, kasih denger ke tukang pecel, dilemparin tuh kasetnya. Lagu naon, lagu apa ini liar? Nikmatnya di sebelah mana kan? Tapi sebelum diterusin, angger weh saya mau ngiklan dulu program. Nah, mungkin nanti juga Sahara bakalan ikut tuh di acara program itu. Programnya seperti apa? Ini dia nih. Halo kawan kreasi, mereka dari Kuburan Ye. Saksikan kami di Stage on Air di Ruang Kreasi TV. Halo kami Rocket Rockers. Saksikan kami di Stage on Air Ruang Kreasi TV. Bawa kami. Saksikan Stage on Air di Ruang Kreasi TV. Nah, program Stage on the Air ada kemungkinan nanti di kedepannya bakalan diganti sama panggung kreasi. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, saya mau memaksa Sahara untuk bisa di program panggung kreasi itu. Insya Allah. Jadi formatnya unplug, Kang. Unplug. Unplug. Tapi Kang Ahmad lucu kayaknya kalau pakai bassnya bass bolong, Kang. Punya nggak? Ada, cuman di Sahara itu kalau ngeluarin album, lagu yang bisa didengar cuman maksimal 3 lagu. Lagunya yang lainnya Belit. bebelit, itu salah satu benang merahnya. Jadi kalau main unplug agak bingung juga kita nih. Paling bawain yang Ya, pelan-pelan angin ya, malam yang Nah, itu aja. ya, Karena seperti memang itu. pas memang 3 lagu ya. Di acara program itu memang 3 lagu. Nah, Kalau yang seperti cepet-cepetnya apa? susah. Nah, seperti apa nanti si Sahara ini memainkan format unplug? Itu tantangan juga nih buat mereka. Kita kasih challenge saja berarti. Iya, benar. Challenge untuk Sahara untuk bisa bermain unplug ya. Boleh. Kan korn oge rek akustik kan kudu guna bulan cenah latihan aja kan. Iya. Lagu-lagu korn akustik kan luar biasa tuh. Nah, tapi nanti di akhir-akhir saya akan bakal membahas nih, kawan kreasi juga harus tahu. Ternyata lagu yang viral itu ciptaannya beliau loh. Nah, viralnya di belah mana ya? Viralnya lagunya yang mana ya? Ada lah pokoknya. Nah, ternyata memang si Kang Ahmad ini, kawan kreasi nih, kemarin yang bilang, wah si Kang Ahmad mah idealis soalnya, dia begini, dia mainnya begitu. Enggak juga kok. Ternyata dia juga bisa membuat lagu Melayu ya. Iya. Yang pada akhirnya ya mungkin aya hoki oge nya meureunnya Kang ya ternyata jadi viral si lagu itu teh, termasuk ada itunya juga sedikit Iya. mungkin ya, di samping musik dan notasi. Iya. Karena saya dulu kenapa saya bikin aransemen buat artis lain? Karena saya di Sahara tidak mencari uang, ya kan? Sahara itu saya anggap menjadi rumah, ya kan? Kalau misalnya Sahara bisa, saya kasarnya bisa dijadiin suatu pos finansial untuk saya pribadi, saya nggak akan bikin musik buat orang.
ya kan? Karena pada saat itu Sahara mah udahlah Sahara aja. Ya, saya untuk nyari makan segala rupanya, saya bikin musik buat orang lain. Jadi saya termasuk bikin musik buat orang Malaysia, bikin musik Melayu, saya bikin. Dan saya menciptakan lagunya lagi. Sampai maksudnya, masih ini gimana sih ini? Maksudnya bertolak belakang dengan grup band saya gitu. Ya. Tapi kan pada saat itu saya membuat musik Melayu, ya ini Melayunya saya seperti ini. Kalau bikin popnya saya seperti ini. Tuh, ada karakternya lah Ya, ya. seperti itu. Nah, tapi ini Kang, tadi terusannya dari setelah juara 3 nih festival band nih. Love Labor tahun 91. Ya. Perjalanannya gimana tuh si Sahara itu? 91 kita bikin sama Love Labor di kontrak single. Judulnya Bangkit. Itu vokalisnya Iwan, gitarisnya Irfan, drummernya Richard, bassnya saya. Pernah ikut karena diundang itu festival tahun 92. Love Labor juga itu. Kita masuk 10 besar dan pada saat itu Richard menjadi drummer terbaik. Tapi Sebastio itu naik dari panggung nggak pada saat itu? Di panggung juga. Jadi basis terbaik juga? Bukan, waktu itu yang jadi basis terbaiknya Henry dia. Henry. Henry dari Bumerang. Basisnya Bumerang. Lahir single Dunia. Terus habis gitu gimana ya cara bikin album sendiri. Ya udah akhirnya kita bikin album sendiri kan. Bikin album sendiri waktu itu. Lagunya apa ya? Lupa saya lagunya. Itu setelah habis masa berlaku kontrak dengan si satu single di Lost Labor itu? Iya. Waktu itu saya sama almarhum Deon. Saya bilang sama Richard, gue mau ke Jakarta, mau nyari produser. Enggak, nah itu almarhum Deon itu bisa masuknya gimana tuh? Diajakin tuh gimana? Awalnya kan bukan sama dia kan? Deon itu tandemnya Irfan. Jadi kalau Irfan perform, Sarah perform, yang setup efek segala rupa almarhum Dion waktu itu. Oke. Sama yang ngebantuin ngekruin lah ya. Ya. Nah pada saat Irfan resign, masuklah almarhum Dion. Dan almarhum Dion ikut di festival tahun 92. Yang kedua kali, festival yang kedua kali itu udah sama Dion berarti. Udah sama Dion. Udah nggak sama Irfan. Udah nggak sama Irfan. Namanya masih tetap Richard, vokalisnya Rian, almarhum juga. Oh berarti dari 1 tahun itu udah robah 2 personil ya? Ya, Iwan sakit, resign dia. Sahara nyari vokalis lagi, dapat Rian, Irfan resign, masuk Dewan. Oh berarti Irfan dulu. Rian dulu. Rian dulu. Sebelum Iksan tuh ya. Terus baru masuk Deon, ikutlah festival Lost Labor yang kedua. Berarti si di Loh itu ada 2 single dong. Ada 2 single, satunya lagi Dunia. Satu festival itu dapat 1 single kan? Iya. Oke, Dunia. Tapi 1 tahun itu berarti? Enggak, kontraknya. Atau per single aja? Iya, 1 tahun kalau nggak salah waktu itu. Nah terus dari juara berapa itu Sahara? Yang kedua? Enggak juara, enggak dapat? Masuk 10 besar, lupa saya juara keberapanya itu. Nah dari situ berarti akhirnya kalian berpikir tadi. Ya udah kita bikin album. Saya bilang sama Richard, mau nyari produser ke Jakarta kan ya. Kalau nggak salah lagunya lagu pelan deh. Aduh sampai lupa judulnya. Malah lagu itu nggak dimasukin ke album. Lagu yang bikin demo eta. Iya. Karena pada saat datang ke sana kita dapat sign kontrak dengan Musik Plus itu anak perusahaannya, bukan anak perusahaannya, sama satu grup dengan Musika. Oke. Satu grup dengan Musika. Oh udah dapat kontrak nih. Pulang ke Bandung saya sama Dion nemuin Richard kan. Waktu itu Rian sakit. Tapi yang demo itu yang take vokalnya Rian. Oke. Rian sakit. Saya pulang ke Bandung, Cat, kita dapat produser, kita rekaman. Oh, ntar dulu Mat, katanya. Kita ngobrol dulu katanya. Ngobrol apa lagi? Gue mau keluar katanya. Hah? Keluar? Ini kontrak rekaman gimana? Udah aja.
lu urus aja, lu terusin aja, cari pemain drum lain. Cari pemain drum lain. Oh. Sementara yang punya nama Sarah kan Richard sama Irfan kan. Iya. Yang sisanya ya, sisa cuma Richard doang berarti Iya. kan? Richard sama yang bikin nama Sarah tuh Richard, Irfan sama Mang Apet bertiga. Ya. Terus saya bilang, terus nama Sarah gimana? Udah aja lu terusan aja, pakai aja katanya. Maksudnya gua ke pas band Sarah tetap jalan tapi urus sama saya, maksudnya terusin sama Ahmad sama Dion gitu. Ya. Waduh, itu Oh berarti itu si Kang Richard itu memang keluar karena mau pas band. Iya. Itu saya stres loh. Kontrak sudah ada, pemain nggak ada. Cuman berdua saya sama Dion kan. Yang gimana ini? Udah aja kita nyari vokalis baru sama drummer baru aja. Udah kemana? Wah, waktu itu saya main ke Ohara. Ada band Phil Beat, main bass, main drumnya Agus Ajis, vokalisnya Iksan Rantas. Dan saya udah kenal dengan mereka. Pas turun panggung udah kayak kita rekaman, kita udah ada kontrak. Jadilah rekaman Sahara tuh album pertama yang Angin Malam. Tahun 93. Tahun 93. Itu Rian waktu udah kontrak itu kan ada nama Ahmad, ada nama Dion, ada nama Richard sama Rian. Dirubah semua. Itu Rian kenapa nggak ikut kontrak dia? Oh dia karena sakit. Terus setelah dia semua dia bergabung dengan Blitz. Blitz itu bandnya anaknya Barce van Houten, Jimmy van Houten, bikin band namanya Blitz. Vokalisnya Rian. Berarti Angin Malam itu tahun berapa? 93. 94. Tapi di sana di Jakarta produksi dan lain-lain. Jakarta. Dan Sahara itu band yang aneh kalau menurut saya itu. Band yang nggak pernah latihan. Tapi itu cara ngedapetinnya gimana, Kang? Kalian kan gimana caranya nih mau bikin pengen bikin album. Jadi nggak single-single misalnya gitu ya. Itu bikin demo dulu ditawar-tawarin atau memang ada yang memang udah mau bikin dong bikin demo dulu, tawar-tawarin berapa produser itu didatengin dilemparin kasetnya berapa kali. Wah ini nyangkutlah di Musik Blast. Waktu itu ke almarhum Koasen. Terus saya dibantu juga sama Sahara, dibantu juga sama Om Yongki, Ko Yongki sama Ko Ahon. Jadilah di Musik Blast kita 3 album di sana. 4 sama The Best. 4 sama The Best. Sampai tahun 2002. 2002. Tahun 99 waktu itu kan saya pernah ada bukan proyekan sih sebetulnya, band-bandan sama si almarhum Dion tuh. Tahun 98-an lah gitu ya. Berarti itu masih ada ikatan sama si Musik Blast itu ya? Tahun segitu ya? Masih. 98 berarti album keberapa ya? 3. Iya, 3. Ketiga album. Sampai 4 album kita 5 sama The Best. Karena yang waktu itu Dion sakit, kita perlu pemain gitar pendamping. Ya. Waktu itu ada Ace. Ada Ace, dia bandnya dia Tomatos. Dia stay di Australia, waktu itu lagi ke Indonesia. Kita tarik dia jadi tandemnya Dion, almarhum Dion gitu kan. Karena sakit. Dionnya jadi tangannya agak kaku deh. Nah terus si setelah Richard keluar, Agus sampai 2002 tuh. Iya. Semua berarti kan? Enggak, sampai album ketiga Agus. Oh, album keempat udah masuk Rotua. Ya, si Tua tuh album keempat berarti tahun berapa dia masuk berarti ya? Tahun 2000-an lah. Karena pada saat itu dia waktu festival malah saya yang ngejuriin. Jadi setelah itu ke festival band dengan bandnya, saya jadi juri, dapat The Best Drummer. Ketemu lagi pada saat mau nyobain album ke berapa, karena Agus pada saat itu sibuk dengan Phil Beat. Phil Beatnya juga recording. Kalau di Sahara tuh kita nggak ada. Sebenarnya nggak lu harus di sini, enggak. Dia boleh punya keputusan sendiri. Gitu kan. Gue mau sama Phil Beat rekamnya, oke, nggak apa-apa. Nggak besar, kita kan ada pemain drum kan. Ya.
Sementara kita udah kejar album yang keempat. Akhirnya pakai Tua. Tua tuh pertama suruh ngisi jadi sejenis player. Tapi udahlah gabung aja di Sahara. Gabung sama Sahara. Tapi terus dia pun memutuskan untuk ikut Sahara aja gitu. Nggak ada band-band lain kan? Iya. Berarti sama Tua itu lama ya? Lama. Sampai ya Album 2000 kelima yang indie kita, yang Kau Bukan Untukku kan indie sebenarnya awalnya tuh. Tapi akhirnya diambil sama Naga Suara gitu kan. Yang waktu itu vokalisnya udah nggak Iksan karena Iksan solo. Iksan bikin solo, akhirnya kita ngambil Ridwan almarhum. Nah untuk yang ngambil Ridwan jadi vokalis Sahara juga lucu juga tuh. Kita udah bikin musik, lagu semua udah jadi, baru sadar setelahnya ini yang nyanyi siapa. Nggak ada penyanyi loh, lagu udah jadi semua. Terus yang ngegait siapa? Lu? Saya yang gaya. Kalau saya nyanyi nggak mungkin. Akhirnya waktu itu saya pernah jadi sejenis playernya bandnya Ridwan yang rekaman, Violet kalau nggak salah dulu namanya. Udah Ridwan aja. Ridwan masuk. Sama Tommy berarti? Belum, Tommy belum masuk ke Violetnya. Ya. Ridwan masuk, akhirnya jadi album itu. Dan alhamdulillahnya di range-nya nggak ada yang nggak nyampe, nggak ada yang kerendahan, nggak ada yang ketinggian. Semua kena sama dia. Karena kalau musik udah jadi otomatis nggak mungkin kita bongkar lagi musik kan. Benar. Biaya lagi gitu, Ya, waktu berarti lagi. harus nyari vokalis yang tepat. Yang tepat buat semua lagu ini aja. Ya. Dan satu-satunya Ridwan. Tapi nggak sempat audisi, misalnya vokalis itu cobain, enggak ya? Jadi langsung. Dulu sempat audisi termasuk siapa? Alex Rudiat tuh. Itu pernah jadi vokalis Sahara juga. Di lagu Membunuhmu kalau nggak salah. Ngisi dia take vokal. Take vokal. Tapi pada saat itu Alex masuk X Factor. Dia ketemu saya, Kang, saya ini X Factor masuk. Saya bilang, kalau itu lebih baik buat kamu, ambil aja Lex. Terus Sahara gimana? Gimana nanti aja Sahara mah, nyantai aja. Alex ke X Factor, kita ketemu Ridwan. Oh, nah kawan kreasi itu informasinya lengkap pisan ya. Sahara tuh seperti apa, pergantian personil dan lain-lainnya seperti apa? Panjang banget. Panjang banget.